Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading menggunakan pola candlestick bearish outside bar. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara trading menggunakan pola candlestick bullish outside bar. Kali ini kita bahas yang pola candlestick bearish-nya. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai pola candlestick bearish outside bar ini, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya, yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Tutorial lengkap ataupun panduan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Ataupun silakan klik notif di bagian atas. Telah kami jelaskan panduannya mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, verifikasi bukti alamat, dan lain sebagainya. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana teknik trading ataupun strategi trading menggunakan pola candlestick bearish outside bar. Kita pelajari cirinya terlebih dahulu. Di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan 3 ciri ataupun 3 karakteristik pembentukan pola candlestick bearish outside bar. Yang pertama, candlestick yang pertama merupakan candlestick bullish. Oke, candlestick kenaikan, candlestick yang ditutup di atas harga open. Open candlestick berada di bawah sini, kemudian dia naik dan ditutup di atas sini. Candlestick yang pertama merupakan candlestick bullish. Kemudian ciri yang kedua, candlestick yang kedua yang ini di kursor yang kami tunjukkan ini membentuk pola candlestick bearish. Candlestick yang ditutup di bawah harga open. Tadinya kan dia dibuka di sini, naik, close di sini, kemudian pembentukan candlestick selanjutnya open di sini, kemudian close di bawah. Sehingga membentuk pola candlestick bearish. Candlestick pertama candlestick bullish, candlestick kedua merupakan candlestick bearish. Kemudian karakteristik yang ketiga ataupun ciri yang ketiga, high dan low. Oke, high dan low berarti shadow candlestick. High dan low candlestick pertama ini berada di dalam bar candlestick yang kedua. Artinya shadow candlestick ini tidak melebihi panjang daripada shadow candlestick yang kedua. Ini merupakan 3 ciri ataupun 3 karakteristik pembentukan pola candlestick bearish outside bar. Adapun untuk penentuan open posisi, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Pertama, trennya harus naik terlebih dahulu. Sebelum munculnya pola candlestick bearish outside bar, trennya harus naik terlebih dahulu. Harga harus bergerak dalam kondisi yang uptrend terlebih dahulu. Kemudian, open posisi sell, karena ini pola candlestick bearish, kita lakukan apabila support terakhir di breakout. Kemudian untuk penentuan stop loss silakan teman-teman letakkan di atas high candlestick yang kedua, di atas sini, di kursor yang kami tunjukkan ini. Kemudian untuk penentuan take profit, teman-teman bisa menggunakan rasio perbandingan risk and reward 1/2, 1/3, ataupun menggunakan acuan support resisten terdekat, ataupun bisa juga menggunakan Fibonacci retracement. Oke? Agar teman-teman tidak bingung, kita langsung praktikan saja. Hampir sama sebenarnya dengan pola candlestick bullish outside bar. Untuk bearish outside bar ini kita belajar. Pertama trennya harus naik. Ini uptrend, ini high, ini new high, ini new high. Ini trend dalam kondisi yang naik terlebih dahulu. Ini pair mata uang Euro USD TFH4. Ini trennya naik. Kemudian di sini membentuk sebuah pola candlestick bearish outside bar. Oke. Ini candlestick pertama, ini candlestick kedua. Candlestick pertama merupakan candlestick bullish. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, candlestick kedua merupakan candlestick bearish. Candlestick kedua, candlestick bearish. Kemudian high dan low candlestick pertama ini berada di dalam bar candlestick yang kedua. Ini masih berada di dalam high dan low candlestick yang kedua. Nah ini valid kita sebut sebagai pola candlestick bearish outside bar. Untuk validasi penentuan open posisi sell, oke. Pertama kita tarik horizontal line terlebih dahulu pada high dan low candlestick yang kedua ini. Kita tarik horizontal line. Ini horizontal line ini kita buat berdasarkan high dan low candlestick bearish outside bar yang kedua. Ini acuannya, Kemudian kita cari nih ke belakang candlestick bullish yang opennya, yang opennya berada di bawah low ini, berada di bawah low candlestick outside bar yang kedua. Open candlestick ini, Kenapa bukan yang ini? Karena ini masih berada di dalam high dan low candlestick yang kedua.
kita cari yang di luar. Ini candlestick bullish yang open candlesticknya di bawah daripada candlestick outside bar yang kedua, di bawah low. Kita tarik horizontal line, kita tunggu garis konfirmasi kita yang ini, horizontal line yang ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Ini candlestick bearish di kursor yang kami tunjukkan ini yang ditutup di bawah garis konfirmasi kita. Ketika candlestick bearish ini close, kita boleh melakukan open posisi sell. Ketika candlestick ini close, kita entry sell. Stop loss silakan letakkan di atas high candlestick yang kedua yang ini. Di atas high ini tempat kita menentukan stop loss kita. Kemudian harga drop. Teman-teman bisa menggunakan risk and reward ataupun bisa menggunakan support terdekat. Ini level support terdekat. Kalau teman-teman menggunakan acuan support ini untuk penentuan take profit, kita close di sini. Oke. Ini juga sama per mata uang GBP USD TFH1. Tren sebelumnya naik. Kemudian di sini membentuk sebuah pola candlestick bearish outside bar. Ini candlestick pertama, ini candlestick kedua. Candlestick pertama merupakan candlestick bullish, open di bawah sini, close di atas. Kemudian ciri yang kedua, candlestick yang kedua merupakan candlestick bearish. Dan ciri yang terakhir, ini perlu diperhatikan, high dan low candlestick yang pertama ini berada di dalam high dan low candlestick yang kedua. Kemudian setelah itu kita tarik horizontal line pada high dan low candlestick yang kedua. Oke, yang ini garis ini kita buat berdasarkan low candlestick yang kedua. Ini berdasarkan high candlestick yang kedua. Kemudian kita lihat ke belakang candlestick bullish yang opennya di luar daripada low. Oke. Ini candlestick bullish yang open candlesticknya di bawah low candlestick yang kedua. Oke. Kita tarik horizontal line. Nah, open posisi sell kita lakukan apabila horizontal line yang ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Ini candlestick bearish yang ditutup di bawah open candlestick konfirmasi yang ini. Ketika candlestick bearish ini close, kita boleh melakukan order sell. Ataupun kita boleh melakukan entry sell. Stop loss silakan letakkan di atas high candlestick yang kedua. Di atas ini tempat kita menentukan stop loss kita. So, konfirmasinya teman-teman lihat candlestick bullish yang opennya di bawah low candlestick bearish outside bar yang kedua yang ini. Oke, ini untuk konfirmasinya. Ini juga sama per mata uang USD JPY TFH1 di mana tren sebelumnya sebelum munculnya pola candlestick bearish outside bar ini trennya naik, ini high, ini new high, ini new high. Kemudian di sini membentuk sebuah pola candlestick bearish outside bar. Kita urutkan syaratnya dari ciri yang pertama sampai dengan ciri yang ketiga. Ciri yang pertama, candlestick yang pertama itu merupakan candlestick bullish. Kemudian ciri yang kedua, candlestick yang kedua merupakan candlestick bearish. Di kursor yang kami tunjukkan ini candlestick bearish. Kemudian ciri yang terakhir, high dan low candlestick yang pertama di dalam high dan low candlestick yang kedua. Oke. Shadow candlestick yang pertama ini tidak melebihi shadow candlestick yang kedua. Artinya masih berada di dalam bar candlestick yang kedua. Kemudian setelah itu, setelah syaratnya terpenuhi ataupun karakteristiknya terpenuhi, kita tarik horizontal line di high candlestick yang kedua dan di low candlestick yang kedua. Oke, kita tarik horizontal line. Kita lihat nih, kita lihat ke belakang, candlestick bullish yang opennya di bawah low candlestick yang kedua. Ini candlestick bullish yang open candlesticknya berada di bawah low candlestick yang kedua. Kita tarik horizontal line, kita tunggu terjadinya breakout. Ini candlestick bearish, oke. Candlestick bearish yang close di bawah garis konfirmasi kita yang ini. Ketika candlestick ini close, kita boleh melakukan open posisi sell. Ketika candlestick bearish ini close, kita entry sell, stop loss di atas high candlestick yang kedua. Oke. Ini outside bar, ini inside bar. Ini 1 2 1 2. Ini dapat kita lihat. Ini merupakan pola candlestick inside bar. Jadi di sini ada dua pola candlestick, so kemudian harga drop. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara trading menggunakan pola candlestick bearish outside bar ini. Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan mengenai pola candlestick bullish outside bar, bullish inside bar, bearish inside bar, silakan disimak terlebih dahulu. Silakan teman-teman buka playlist candlestick pattern, di situ telah kami jelaskan secara lengkap dan detail. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.